Siapa lagi? Siapa lagi tuh? Satu lagi. Ibra aja, Ibra. Lu aja. Andri, BTS tuh. Satu bawa. Nempel ke baju ini baju. Oh di baju. Andri, BTS. BTS. Halo? Ya. Yang pakai tas pakai bawa kamera juga. Jadi nanti Lu dong berarti kalau pakai sama lu dong. Ya gue pakai sini. Enggak lu pakai, kan gue nanti mau pakai juga. nanti dari rem misalkan ambil di kamera. Foto nanti Itu action moto juga begitu. Kan nyalain kamera aja kali ya. Jadi nggak sampai gue. Nah itu. Mana? Oh, Kawan, kita doa dulu ya. Upin dan Ipin. Terima kasih sama teman-teman FAI, sama Berita TV untuk coba kerjasama kita untuk bikin konten ini dalam program Tanpa Batas. Diharapkan nanti program ini atau konten ini bisa bisa bermanfaat lah. Paling nggak buat kita, buat masyarakat di rumah yang nonton juga. Dan juga terima kasih, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini bernilai ibadah. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Tapi nggak apa-apa. Kita berdoa menurut agama dan kemudian masing-masing. Semoga kita selamat dari awal aktivitas sampai dengan berakhirnya, tidak ada salah apapun dan lancar semuanya. Berdoa menurut agama kemudian masing-masing, dipersilakan. Selesai. Yuk kita. Enggak, sini. Gila. Berani banget, keren. Ini kali ya, 5 ya. Coba kalau 5. Ada yang ngajak kamu kan? Sayang banget kamu. Di sini kan masuk ya? Iya, boleh di sini aja. Sebar aja. Di Stipa di sini. Punya kayak Sapar mana? Par. Ya gitu. Oh. Gimana? Udah? Pak, lu masuk lah. Ada lagi yang mau rem? Oke, Pak. Mas Amir. Udah aja. Langsung interview aja. Oke. Selamat malam Mas dan Mbak semua. Boleh perkenalkan dulu ini dari komunitas mana? Kami dari komunitas fotografi hantu Indonesia. Nah, komunitas ini tuh komunitas apa sih Mas? Oke, komunitas fotografi itu hantu itu sendiri sebenarnya adalah
kita bergerak dari rasa keinginan kita buat eksplorasi kan, fotografi gitu kan. Jadi yang dimana dulunya tuh sebenarnya awalnya tuh kita emang udah beberapa dari anggota juga emang ada yang fotografer juga, tapi kita cukup jenuh dengan genre yang emang gitu-gitu aja gitu. Misalnya kayak dalam artian kayak yang udah umum, yang orang udah pernah banyak melakukan fotografi kan. Pada akhirnya kita ngambil genre fotografi yang dimana di atas itu human interest, yang dimana ketika fotografi ini kita mengabadikan momen-momen yang emang nggak mungkin kita bisa ulang dengan objek yang baru, objek yang kita coba baru adalah objek yang tidak kasat mata gitu, kayak sosok-sosok aspal dan sebagainya, macam. Nah, komunitas fotografi hantu Indonesia ini sudah berdiri sejak Kalau untuk fotografi hantu Indonesia sendiri itu sebenarnya sejak 2014 itu kita udah ada, dan dimana waktu itu anggotanya sendiri itu masih sekitar 15 orang dengan pendiri sebanyak 10 orang, 5 orang anggota tambahan. Sampai sekarang bergerak 2022 ini kita anggota sendiri sudah sampai sekitar hampir 100. ini seluruh Indonesia. Menyebar sih, jadi kayak lebih banyak di Jabodetabek. Waktu itu sempat ada yang di Bekasi juga, di Bandung gitu, tapi lebih banyaknya itu di Jabodetabek. Kan tadi anggotanya sudah hampir 100-an ya. Nah, kalau di sini mas-masnya sendiri dan Mbak itu posisi sebagai apa dan namanya siapa gitu kan kita belum kenal. Oh iya. Kalau saya Rizky Pradana, Satria Petir. Saya member biasa di sini sebetulnya, membantu Ibra. Kalau saya perkenalkan, saya Ibra Kaliwinata. Saya di FI ini sendiri sebagai humas dari FI sendiri gitu, yang mana emang untuk kegiatan eksplorasi itu biasanya emang saya yang menginformasikan. Aku Tata, aku sendiri di anggota member FI. Anggota member ya. Kalau Mas Nama aku Andri, aku sendiri sebagai videografer, jadi yang video semua kegiatan FI. Oke, kan sekarang kita udah kenalan nih, jadi kegiatan FI ini tuh sebenarnya apa saja sih gitu? Ya, yang paling utama pasti kita hunting foto lah ya. Hunting foto yang pasti kita menelusuri tempat-tempat yang dianggap angker, kemudian kita hunting foto di situ. Nah, selain itu juga kita bikin pameran, terus bikin diskusi sesama member untuk ngebahas foto-foto apa aja sih yang kira-kira setelah hunting nih kita akan bahas fotonya ada suspeknya nih, oh yang ini ada, bahkan kita sering kali debat juga ya Andri. Iya betul, kita berdebat juga, oh ini ada, oh ini nggak ada, jadi kita memang sering aja diskusi juga di antara member. Terus paling kita juga sering diundang-undang juga dengan channel-channel lain dan beberapa TV juga, kolaborasi juga pernah gitu. Kan tadi kita sudah ada nih di belakang kita ada rumah yang mau kita kunjungin. Itu kita mau hunting seperti apa nih Mas kira-kira? Oke, pastinya kita akan hunting foto dan device yang dipakai banyak. Ada kamera digital, ada handphone, ada beberapa handphone. Kenapa kita pakai kamera sekarang yang lebih portable? Karena memang kamera sekarang handphone sekarang sudah dibekali kamera yang lumayan oke ya. Sudah lumayan mumpuni lah untuk bikin konten foto. Dan gedung ini, rumah ini, itu adalah salah satu rumah yang menurut kami itu paling punya banyak cerita. Cerita bahwa gedung ini tadinya sempat dijadikan tempat penampungan tenaga kerja wanita, KW. Tapi somehow jadi bangkrut, kemudian ditinggalkan seperti ini. Berapa lama kira-kira? Menurut kabar yang jaga sudah lebih dari 10 tahun rumah ini terbengkalai. Pemiliknya itu siapa? Pemiliknya kita nggak bisa expose kayaknya di sini ya. Pemiliknya ada ya pasti yang punya PT penyaluran tenaga kerja pastinya ya. Cuma tepatnya siapa namanya kita nggak tahu, kita nggak bisa nggak tahu juga gitu. Karena kita hanya ketemu yang jaga. Tanya ke Mas Ibra yang cerita si pemiliknya yang meninggal itu. Katanya ini ada cerita juga bahwa pemiliknya itu sudah meninggal. Nah ceritanya tuh bagaimana sih Mas kira-kira? Sebenarnya sih waktu itu kan emang ketika sebelum tempat ini difungsikan sebagai tempat untuk penampungan tenaga kerja wanita,
ya kan, itu tetap ditinggalnya sama satu keluarga, ya kan, yang dimana ternyata setelah mereka tinggal cukup lama, tadi juga pernah dikasih tahu juga sama si bapak penjaganya di sini, itu kita saat di rumah ini tuh si bapak ini tiba-tiba kayak emang dia tuh punya penyakit yang emang misterius gitu kan, jadi kayak tiba-tiba tuh emang dia tuh udah di salah satu rumah juga di sebelah bangunan ini juga gitu kan, sampai dia meninggal di situ juga itu kan, itu emang dia tuh kayak yang emang tingkah lakunya udah aneh. Jadi ketika dia lagi sakit itu benar-benar tuh kadang kayak suka ngeraung-ngeraung sendiri gitu, kayak emang suka kesadarannya bahkan udah bukan kayak orang normal pada biasanya gitu. Nah, pada akhirnya si beliau ini meninggal dan keluarga ini pun akhirnya ninggalin rumah ini gini aja, gitu aja sampai sekarang. Ditelantarkan ya. Ditelantarkan. Oke, langsung aja. Oke. Kita pakai ini dulu Mas Ibra. Oke, istimewa. Privilege-nya dia pakai. Mas Ibra nanti ngambil gambar juga berarti ya? Foto-foto juga ya? Iya. Aman, ada mata. Udah? Yuk, bismillah ya. Ya, yuk bismillah. Ya, Assalamualaikum. Masuk. Coba nyalain itu. Coba nyalain. Awas tuh. Lihat dulu ke bawah, santer dulu ke bawah. Santer ke bawah dulu, Pade. Lu bawa santer ya? Ini santernya bukan sana. Pade. Siap. Oke, ini. Nah, mau situ deh. Ada kucing. Mana? Waduh. Ntar dulu si Mas Rizky ngasih yang tadi, yang alat tadi ada masih bawa. Kita depan langsung ngomong ini ya. Jelas ini. Jelas. Oke, standby ini ada. Oke. Ya, silakan. Oke, teman-teman, kita karena kita di sini nggak ada yang indigo, nggak ada yang punya kemampuan khusus untuk mendeteksi hantu. Jadi mau nggak mau kita pakai alat ini alat sederhana sekali. Alatnya dinamakan electromagnetic field detector, EMF detector. Ini mendeteksi radiasi elektromagnetic field yang ada di sekitar kita. Nah, kenapa dia bisa buat deteksi hantu? Dianggap menjadi deteksi hantu karena seringkali ada anomali-anomali EMF di sekitar kita. Bahkan di tempat ruangan yang ini kan sudah aktif nih kayaknya elektronikanya ya. Elektronika ini bisa mendeteksi itu. Nah, oleh beberapa orang elektromagnetic field itu dianggap sebagai energinya makhluk astral. Makanya kita pakai ini. Gitu. Nyalain ya, kita coba ya. Cara kerjanya gimana Mas? Cara kerjanya pastinya dia kalau masih hijau ini masih aman, radiasinya masih aman. Biasanya kalau sudah mulai ada tanda-tanda penampakan sudah mulai di 10 miligauss, di 10 mg di kuning kedua sini nih. Sini nih. Langsung naik. Atau juga ada yang spike itu artinya langsung tiba-tiba. Ada yang berproses hijau dulu, ke kuning dulu, ke merah dulu sampai ke orange dulu baru ke merah. Kadang ada yang langsung ke merah. Berarti itu udah di depan mata. Di depan kita. Dan kadang-kadang kita mancing. Kalau emang ada di sini, coba dipegang alat ini, salah gitu ya, mancing. Ini perspektif gitu ya. Jadi kenapa kita pakai ini? Karena kita nggak ada indigo teman-teman ya. Karena kita juga bukan paranormal, bisa lihat. Tiba-tiba ada tuh. Jadi sini gelap kan? Tuh. Coba yang megang siapa nanti Mas? Siva aja ya. Boleh Siva yang pegang? Oke. Ini ada ini. Kan tiba-tiba gelap normal lagi kan? Naik merah kan tadi kan? Naik gitu. Oke, silakan. Dijauhin dari handphonenya. Handphonenya Dipegang Siva langsung naik. Tadi sini sih, jangan cepet-cepet. Jadi dinikmatin aja kalau emang dia lagi naik. Tadi di sini naik kan? Coba kesini lagi. Sepi. Tadi pada di sini. Nah, tuh kan? Jangan ke gua. Gua ke kanan berarti. Masih gua coba foto bagian yang Ini tadi tadi spike gitu.
Yuk kita ke sana dulu. Oke, Ke ruang itu dulu ya. Itu jalan lagi ya. Ini sambil Jalan tuh. kita nih ke arah mana nih? Ini ada ruangan. Sempat naik. Naik banget. Nah, jalan lagi. Hilang kan? Padahal tuh nggak ada apa-apa nih. Wah, Wah, spiking. Oke. Di arah depan sini. Oke, jalan ikutin. Ih, kenceng. Bismillah. Jadi coba kita sini foto ya. Kalau udah kenceng begini, kita biasanya. Nah, dapur kayaknya memang ini. Enggak, dapur ada lagi sebelah sana nih ruang buat naik ke asrama kayaknya di atas. Oh, asrama itu berarti kamar-kamar. Kamar-kamar. Pura tadi di belakang kita ya. Oh. Oke. Di sini sih, nah kalau tiba-tiba ngerasa dingin, tadinya hangat nih. Atau kita ngerasa dingin, biasanya memang kita curiganya ada penampakan. Kenapa? Karena si makhluk astral ini butuh energi panas untuk bisa wujud, atau dia menyerap energi panas. Nah, kalau kita kan lepas panas, dia menyerap energi panas. Jadi dia panasan di ruangan diserap dia tiba-tiba dingin gitu. Jadi badan kita jadi dingin. Ruangan Ruangannya jadi dingin. dingin. Oh. Gitu. Nanti kita katusnya nggak lewat sini karena ada obstacles tuh, ada bata. Kita lewat di sebelah situ ruangannya. Yuk, silakan. Ya. Tuh. Wih, kenceng banget. Iya, berarti tepat di depan sini. Berarti di depan siapa tuh adanya? Di depan sini tuh kenceng banget ya. Iya, di depan sini banget. Tuh kan. Jauh dari handphone kan, dari handphone kan. Jauh dari handphone. Nah. Tuh. Si jalan yuk. Depan. Ya, sana depan. Biarin lah. Sambil foto ya teman-teman ya. Nah, ini kita udah kencang gitu, kita langsung ambil foto. Mas Indra udah ngerasain apa? Masih belum. Ini belum. Masih ya. Oh, yang ngerasa apa? Oke. Ada yang rasa dingin nggak? Belum sih. Belum, sejauh masih ini panas ya, hangat. masih hangat ya. Masih hangat. Oke, nah itu udah kamar, sering udah coba kamar ya. Itu Kamar. kencang masih tuh, lu naik terus tuh deh. Jadi sampai hancur gini ya? Iya kan, ini apa namanya? Padahal dak ya, harusnya nggak ada masalah ya. Dak itu kan beton ya, tapi suka ada bocor juga di sini nih. Nggak apa-apa juga ada dalamnya lagi. Yuk kita lihat coba yuk. Oh, ada kamar mandi juga. Nah, kamar mandi itu kita percaya jadi tempat. Ayo masuk ke sini. Kamar mandi. Coba rasain di kamar mandi. Ada kamar mandi. Ada, kosong kan? Coba mundur lagi. Jadi di sini ada. Coba mundur lagi. Ya. Sini nih, di sini. Kaget, ada kaki orang. Gimana? Padahal teman kita di situ. Deg-degan. Ya, ini coba kita dalam ya, rasain ya. Tuh. Oh, ini kamar. Ini kayaknya sudah kamar. Ini salah satu kamar di pagi-pagi ini. Ada ini tapi masih panas ya? Masih panas, padahal adem. Masih panas soalnya. Iya, nggak apa-apa. Ya, kita di rumah ini sih kalau nggak terlalu kencang ya, yang menurut pengalaman kita yang kencang ada di atas, mau di kamar langsung lagi. Di sebelah sini. Iya. Awal. Ini sebenarnya nggak pernah ada buka, nggak bisa dibuka. Nggak bisa di-explore. Ya, tapi tadi pas gue lihat di dalam sih udah Kamar kayak sendiri. lebih kayak apa ya? Kayak banyak kursi. Oh, foto gini bukan? Ada. Tangan naik. Iya, naik. Oh, wih, serem ya. Isinya kayak gitu. Jadi dikunci ya? Ini tuh ruang kerja ya. Kayaknya iya deh, kayak semacam kantor pengurusnya gitu. Iya. Kayak ini. Nah, ini dapurnya nih. Dapurnya.
deg-degan di pagi. Dibilang itu ya? Masih ada jacuzzi juga. Coba ya. Wah, kaget. Kaget. Bisa. Nah, ada video. Di ruangan ini masih aman-aman aja. Masih bisa aman ya. Baju apa itu? Baju ya. Ini ya. Nah, Oh iya, gue coba. ini ada fish-pot sama buat pup. Ini buat fish-pot, ini pup. Wah. Wah, kencang lagi ya dari begini. Boleh didokumentasiin dulu. Iya. Kita foto ya teman-teman. Foto dipakai pakai lebar ya. Kencang lagi. Oh, di sini kali Mas. Kadang-kadang kita nantangin nih, kayak tadi gue bilang tadi. Kalau emang ada masalah sih, datang deh, pegang alat ini deh. Kita lari deh. Kalau dia tiba-tiba naik, tuh pasti datang beneran dia. Kalau gitu, gimana Mas? Kalau tiba-tiba itu kan gini kan. Nih, misalnya kita panggil nih. Kalau emang ada makhluk astral di sini, boleh mendekat dan coba dipegang alat kita. Oh, sama dianya. Berarti dia mau mendekat di sofa gini ya? Iya, coba ke sini. Sebelah sini, sebelah sini. Nah. Sebelah sini. Kan datang dong. Dipanggil datang. Ada betul. Foto yang Mas juga ya berarti ya? Oh, berarti dia di mungkin Mendekat. Artinya awal ya. dari Iya. situ. Betul. Pegel ya. Pegel sama deg-degan ya. Udah deg-degan takut. Ya, gitu sih maksudnya kalau Stabil datang beneran. Dan mundur nggak apa-apa ruang belakang dulu Mas. Atas dulu aja, belakang-belakangnya. Terus siapa? Iya. Enggak ada, ya udahlah. Ya udahlah ya. Nah, sini ada lagi kan? Nah. Ketika gue belakang, setiap gue belakang, naikin lagi tuh. Sudah segini. Gimana sih Pak? Rasanya? Ya, testimoni. Di sini tapi ternyata di belakang tuh nggak ada orang gitu. Nggak tahu siapa. Saya mau ke atas. Yuk. Lama. Kan dari bawah. Oh, ini dia ya. Ini. Itu naiknya. Yang mungkin dalam kantor. Iya, kita ke atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aman ya Mas ya? Alhamdulillah aman. Nah, kita pilih dulu nih. Oh, bapak. Ada yang nendang. Nah, yuk kita foto yuk sini yuk. Kalau ada gitu kita foto. Ini ruangan apa Mas? Jadi kayak aula buat buat mereka latihan gitu. latihan juga. Semacam ruang pembelajaran. Iya, kan namanya penampungan TKW kan berpatian juga mereka kan. Iya, Pak. Belum kita telusuri ruangannya pakai alat itu ya. Gantian deh gue yang pegang deh. Ini ya. Kalau yang boleh dipegang. Terima kasih udah pegang. Tuh, kalau emang 10 pasal sini boleh pegang alat ini. Perlu guys. Berarti dia menetap. Enggak, dia di depan gua. Berdiri menetap. Mungkin di depan gua karena dekat alat ini kan jadi kita minta kalau emang ada lokasi itu kan pegang aja ini. Pegang. Boleh lewatnya berapa aja? Coba kalau emang ada sih udah pegang lagi. Ya.
Tadi gue moto yang di bagian bawah, di titik yang benar. Ntar aja. Ntar aja, ada speaker. Oke. Yuk, jalan lagi. Ke sana, ke ujung sini nih. Kamar-kamarnya lagi sama gede. Tangga ke bawah ya? Iya, kalau ini tempatnya, dalam itu kamar lagi, kamar biasa. Kamar lagi. Bagus. Tadi kita harus bareng-bareng yuk. Dipegang. Iya. Hilang kan? Berarti dia lewat. Pas kita keluar dia mau kita masuk dia mau keluar mungkin. Iya mungkin. Ah, pengen sih gangguin gua aja. Lagi santai-santai. Oh berarti kemungkinan mungkin dia berdiam diri di sini atau emang mau lewat gitu? Lewat. Karena nggak ada lagi. Misalkan kalau lagi explore nih, apa adab yang biasa dijaga sama teman-teman FHI mas? Tanya dari Siva aja ya nanya ya. Kayak gitu. Taruh. Dari Siva ya. Ngobrol terus ya. Apa ada? Adab. Aturannya. Aturan kalau lagi explore. Apa yang harus dijaga? Oh iya mas, kalau lagi ekspor atau hunting kayak gini, apa sih adat atau aturan yang perlu kita jaga gitu agar kita selamat sampai rumah nanti? Kalau kita sih pertama punya rules, kita hanya ambil gambar. Seandainya kan banyak rumah juga yang masih ada barang-barang gitu ya. Pertama kita hanya ambil gambar dan harus izin dengan siapapun yang jaga di depan rumah ini atau di depan punya rumah ini. Gitu. Yang kedua, kita nantang boleh, tapi sopannya tadi kan saya minta nih, kalau memang ada makhluk astral di sini boleh muncul, kasih tanda suara, gambar, apapun itu yang lo mau, dan boleh pakai wujud. Katanya kan dulu aja. Ini masih ngomong terus. Karena begini tuh juga kamar biasa. Tidak ada kosong, aman. Dari sini kosong, apa? Ini paling gede kamar di sini. Kita berapa tuh? Aku gue doang. Nah, ada cermin di sini. Pengacara. Iya, banyak dulu masih gitu. Kalau memang ada di sini pegang deh. Kalau memang ada di sini pegang. Kabur. Iya. Iya. Jadi pas gue bilang coba dipegang yang sebelah sini pegang nyalain nih. Tapi emang dari yang kita udah pengalaman di sini kan emang ini tempatnya kayak lebih ke pusatnya di sini ya. Iya. Bahkan pas waktu itu kita main Ouija apa? Ouija board. Ouija board. Kita di sini main Ouija board di sini. Dan belum punya alat ini. belum ada alat ini, kita masih benar-benar pakai Ouija board aja. Kita di sini main Ouija board, kebetulan ada konten kreator Amerika juga di sini sama kita. Ibra, Rio sama Anda? Oka. Saya megang kamera. Oh iya benar. Sama si Aaron, kita di sini main Ouija board, terus pegang kamera waktu itu ya. Itu ketika mulai main masih biasa aja. Sudah di tengah main muncul udah angin dari dalam kamar mandi. Angin kamar mandi, terus ada beberapa hampir semuanya ngerasain bahwa di belakangnya dia itu ada yang panas, ada yang lebih panas dari mereka. Dan itu dorongan dari setiap papan itu tuh bergerak cepat terus ya Mas ya, dia nunjukin kayak dia nunjukin ngasih info. Iya ngasih info, Bang. Biasalah kalau jalan kayak menjelang zaman dulu ya, kayak koin model gitu kan. Itu kan base langsung. Hurufnya nyusun sendiri. Enggak, di papannya udah ada Kak. Bajunya biasanya nih.
Yang naruh baju sini ada lemari di sini, ini kamar mandinya. Cek, kita mau masuk gimana? Apa? Karena di atasnya bocor ya teman-teman. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Nah di sini, Nah gitu. banjir, nggak ada. Kasih sepatunya yang itu masih itu kan ada di atas. Sini apa? Ya, Iya di sini kosong. Nah, itu adalah kamar mandinya di situ. Jadi shower, ini biasa ada spot sama toilet. Kita dalam arti kita kan takutnya nunggu juga ya. Oh iya. Nah, jadi kalau mau lewat boleh nyaman kayaknya. Jadi ada angin dia. dan marikan lagi ya satu kamar mandi lagi. Oke. Ya bisa ke bawah. Oh, yang di bawah ya? Langsung ke bawah gimana? Langsung jalan. Hah? Langsung ke bawah aja. Kayak gitu. Jalan kan. Sebelum jalan. Lewat mana mas? Oh tadi aja lagi. Kayak gitu. Hah? Iya. Enggak, yang ke kamar mandi itu kalau benar belakang kayaknya Kan ada. Ya itu agak susah. durasi. Oh durasi. Yuk ke bawah yuk. Mau jalan atau gimana? Jalan ya. Ayo. Udah habis. Habis sih. Oh. Jangan. Ada bintang. Karena jalannya. Ruang lagi. Belakang. Oh, anak kecil Oh, ngomong. anak-anak. Tapi tetap aja bisa dibawa sih. Kan Tangga. biar nggak kabur ya. Kalau emang ada, nongol dong. Pegang dong alatnya. Ayo. Oke. Halo. Kabur tampaknya. Posisi Cuma mau lintas. pintas doang ya kayaknya. Itu bisa nanti rekam sendiri nih, misalkan siapa masih berada di rekam sendiri di foto nanti kita nemuin gini-gini nih. Oh, rekam videonya aja, film videonya ya. Oke. Oke. Standby ya. Oke. Lalu ini Satu sebelah sana mas. Sebelah aja. Oke.
Awas ada binatang. Awas ada nyenggol di belakang. Awas ya. Tolong terangin belakang aja tak, sini tak. Nah, gitu tuh. Ini dulu Nah, nih. ada. Kelihatan nih. Roll. Kelihatan. Ya, rolling. Roll. Rolling. Action. Oke pemirsa, tadi kita sudah menjelajahi rumah yang terbengkalai di daerah Ciracas ini Iya. bareng komunitas fotografi hantu Indonesia. Nah, menurut pengalaman aku pribadi, ini pengalaman yang pertama kali sih menggunakan alat yang bernama Electromagnetic Field Detector. Electromagnetic Field Detector, itu disingkat EMF detector. Nah, dari alat ini kita bisa tahu apakah ada suspek mungkin ya, Ada suspek, makhluk lain atau tidak gitu. Kalau misalkan alatnya hijau berarti itu aman-aman aja, Aman-aman aja. dan alatnya naik ke merah lampunya berarti ada sesuatu yang janggal gitu. Dan tadi itu di deket toilet ya Mas ya? Di toilet di atas tadi berapa kali nyala Toilet banget kan? ada nyala banget sampai ke merah, terus ada mungkin entah siapapun itu yang megang pundak gitu kayak plek gitu. Kalau di aku pribadi sih Iya. rasanya kayak gitu, dan hawanya juga panas gitu. Kalau dari Masnya gimana nih? Kalau tadi sih sebetulnya beberapa kali berdasarkan alat itu memang ada fenomena astral yang terdeteksi di situ ya. Misalnya kayak di ruangan yang bawah tadi tuh sebelum kita naik ke atas yang tangga itu kan. Terus sama di pas kita masuk ruang utama di bawah itu dia kan sempat spike juga kan, merah juga jalan, tapi habis itu hilang. Iya, iya. Nah, tapi pas kita yang konsisten itu malah adanya di kamar mandi. Kamar mandi bawah, Kamar mandi bawah yang ya? warna hitam tadi itu. Itu konsisten banget di situ sampai kita bilang, coba kalau emang ada di sini pegang, nyala langsung, gitu kan? Iya. langsung nyala kan? Langsung nyala. difoto ya, langsung di lewat. Amerika ya? Bekas IPA juga ditepuknya di situ kan tadi. Iya, ditepuknya di tempat yang sama. Kalau Masnya gimana tadi? Ada menemukan hal-hal baru kok mungkin? Kalau tadi sih paling ya gimana ya, kayak lebih kalau gue tuh lebih di atas sih Mas. Di Iya. atas itu yang kata di ruangan tempat kita dulu pernah main Ouija itu kan, itu bisa diri ke situ. Ya dari yang arah kamar mandi itu ada yang ngintip aja gitu, kayak berasa kayak ada yang liatin. Kayak ada yang ngeliatin ya. Yang basah tadi ya, yang becek tadi. Betul. Oke. Betul banget. Tapi tadi di Agak situ kita nggak ini ya, nggak ngedetek apa-apa ya. Nggak ngedetek apa-apa. Naik lagi. Naik lagi. Mungkin dia lewat. Matiin. aja. Nggak fokus dia aja. Oke. Oke, jadi tadi kan kita sudah menelusuri ini, ada beberapa mungkin Mas yang Mas dapat dari gambar-gambar yang sudah Tadi ada sih mau dikasih lihat sekarang di sini. dilihat sekarang aja. Nanti aja nggak apa-apa. Nanti aja ya berarti. Jadi nanti pakai view aja. Jadi nanti ada beberapa foto yang kira-kira cukup menarik untuk diangkat. Nanti kabarin aja. Nanti kita pakai view aja. Oke. Jadi sampai di sini aja penelusuran hari ini. Terima kasih buat Mas Rizky, Mas Andri, Mas Ibra dan Mbak Tata udah udah membawa teman-teman tanpa batas itu untuk penelusuran di rumah kosong ini. Siap, anytime, sama-sama. Ada pesan-pesan? Pesan-pesan mungkin? Kalau pesan-pesan buat saya sih, dari saya sih gini, makhluk astral atau jin itu memang ada, tapi tidak selalu mengganggu. Jadi teman-teman nggak perlu takut, nggak perlu khawatir kalau ngerasa ada makhluk astral di rumahnya, karena nggak mungkin bisa nyakitin kita. Waktu itu ya, dibagusin lagi, dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya awal. Jadi jangan sampai mubazir lah, kalau menurut saya sih gitu. Dan buat teman-teman yang hunting, tolong dijaga, kita hanya ambil gambar, nggak ambil yang lainnya, dan harus izin. Harus izin. Itu yang Kuncinya itu harus izin. Oke, Itu aja. terima kasih Mas. Sama-sama, sampai ketemu lagi nanti. Oke. Kan? Ya. Dah. Aman. Awas ya. Lagi. Awan tuh soalnya. Andri pakai celana kan? Oh enggak, oh pisang dan pisang. Oh, gue gampar juga lu. Tuh, gue tendang lu. Masih yang sama rumahnya. Pisang. Oh, TK. Bayangin nih kampret. Lihat ke bawah semuanya ya. Senternya ke bawahin semua. Hati-hati. Oh, apa aja nih sumur ya?
Oh iya benar. Rame kan itu. Jangan sampai lihat dulu. Center ya. Yang mana? Oh iya itu benar. Kayak matanya Iya. putih. Enggak matanya putih. Enggak, Matanya hitam. matanya hitam, ininya putih. Wah, waijo. Oh iya matanya. Pasti.